Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan rezeki, panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita coba untuk belajar kembali untuk mengganti oli ya. Kita belajar untuk mengganti oli all new NMAX. Oke, lanjut. Untuk olinya yang sesuai rekomendasi dari pabrikan saja ya, kita menggunakan Yamaha Supermatic ya, dengan kekentalan 1040 ya. cc nya 1 liter. Untuk langkah awal kita mencari di mana lubang tap olinya atau baut tap olinya ya. Nah, kita coba turun ke bawah ini di bagian kiri, sebelah kiri ya. Ini posisi baut tap olinya ya, baut 12. Ini buat saringan olinya ya. Ini saringan olinya. Ini kita biasanya untuk tap oli misalkan berkala, hanya misalkan ganti oli saja, kita tapnya dari sini. Nanti misalkan sudah 3 kali pergantian oli, ada baiknya dan alangkah disarankan atau dianjurkan untuk buka juga bagian filter oli untuk membersihkan saringannya ya. Ini bersifatnya wajib. Ini tapnya. Tahap selanjutnya kita persiapkan kunci ring 12 untuk membuka atau melepas baut tap olinya. Untuk membukanya seperti biasa berlawanan arah jarum jam ya, untuk melepas baut tap olinya. Kita nanti praktekkan. Ya, kita lepas untuk baut tap olinya ya. Disarankan jika mau mengganti oli di rumah, jadi disarankan tunggu sampai suhunya dingin supaya pas posisi kita melepas baut tap oli, olinya tidak kena tangan kita, karena memang kalau pas posisi suhu masih panas pasti oli pun masih suhunya masih panas. Oke. Sediakan juga bak penyimpanan ya, misalkan ada baskom ataupun ada apapun itu yang berbentuknya bisa menampung oli. Ditunggu sampai tetes terakhir. Oke, tahap selanjutnya ya, setelah kita tadi melihat bagian tap oli keluarnya atau istilahnya bagian baut oli keluarnya, sekarang kita cari untuk di mana posisi bagian oli masuknya ya. Ada di sebelah kanan ya teman-teman, tinggal pindah ke sebelah kanan, posisinya dekat knalpot ya. Ini knalpot atau exhaust. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, ini tinggal dibuka saja dengan menggunakan, kita harus mempersiapkan tang ya. Kita buka dengan tang seperti ini untuk lebih safety atau untuk lebih supaya tidak ada goresan di bagian tutup olinya. Nah, teman-teman silahkan menggunakan lap atau apa untuk posisi di sini, nanti kita jepit supaya tidak lecet ya di bagian ininya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi silahkan dijepitkan ya setelah kita menggunakan lap supaya tidak rusak ya. Kita ulir berlawanan arah jarum jam, diputar. Kalau sudah seperti ini biasanya sudah tinggal menggunakan tangan saja ya. Ini kita coba untuk buka. Ini seperti ini, karena kenapa harus panjang seperti ini? Jadi jika kita untuk memeriksa oli ya teman-teman, tinggal dilihat dari ujung ininya ya. Jika olinya sudah masih ada di bagian ini, masih ada olinya basah, berarti oli masih aman. Jadi jika teman-teman memeriksa oli itu dari sini ya,
Nah ini jika masih sampai di sini ada oli masih basah, berarti oli masih aman, masih tidak berkurang ya. Kecuali kalau memang olinya di sini di ujungnya udah sampai ujung sini, berarti olinya sudah berkurang. Itu udah saatnya untuk melakukan pergantian oli ya. Ini kita lepas dulu, kita coba lakukan pergantian oli. Nah ya. Untuk selanjutnya kita coba sediakan corong ya seperti ini ya. Karena posisi kalau tidak menggunakan ini kita susah untuk memasukkan oli ke engine atau ya ke mesin ya. Ini harus menggunakan corong, juga disambung dengan menggunakan selang ya, supaya ini bisa kita tidak tumpah-tumpah olinya ya. Nah kita coba untuk memasukkan olinya. Olinya kita masukkan pelan-pelan saja supaya tidak meluber kemana-mana ya. Oke, itu tips singkat dari kami untuk cara mengganti oli di motor all new NMAX ya. Dan disarankan kepada rekan-rekan semuanya atau owner semuanya pemilik NMAX, jika ingin melakukan pergantian oli secara individual atau personal pribadi di rumah, ini sangat mudah, sangat dianjurkan juga jika memang waktu yang sibuk tidak bisa langsung datang ke bengkel. Jadi teman-teman tinggal membeli oli misalkan dari online shop atau dari bengkel rekanan terdekat. Nah, intinya untuk memasangnya bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, tidak memerlukan banyak alat yang aneh atau istilahnya alat yang berbentuknya lebih mengarah ke teknikal ya. Jadi tambahan juga untuk pergantian oli di motor all new NMAX ini, di maksimal dari motornya ini hanya sampai di angka 4000 km saja ya. Tapi disarankan juga karena untuk 4000 km itu jika memang mobilitas tinggi ya, mohon untuk melakukan pergantian di bawah 4000 km, misalkan di angka 3000 km itu sudah saatnya dan sudah seyogianya untuk melakukan pergantian oli. Mereset setelah melakukan pergantian oli ya, mereset trip oli yang ada di speedometer all new NMAX ya. Ini teman-teman barangkali memang ini bagi yang belum paham saja ya. Jadi ini kita coba untuk belajar bareng. Seperti biasa, setelah melakukan pergantian oli ya, sudah melakukan pergantian oli. Nah ini teman mekanik kita ya, sudah melakukan pergantian oli. Seperti biasa kita on kan dulu ya, si motornya kita on kan. Kita cari dulu menunya, tombol menunya, karena memang untuk yang di all new NMAX ini tidak ada tombol menu di bagian speedometer ya. Jadi menunya ada di sini. Nah ini tombol menu ya, bukan untuk dim atau bukan untuk lampu tembak. Ini untuk menu di perpindahan menu di odometer. Nah, contoh kita pencet, nah, ininya berubah. Nah, ini berubah. Kali ini kita coba untuk mereset ya, dinolkan kembali di bagian trip olinya. Ini odo, trip menu odo, trip 1, trip 2, trip baterai, trip oli. Nah di sini kita bisa melakukan mereset oli supaya jadi ke 0 lagi. Oke. Nah ini coba kita caranya, tekan dan tahan menu ya sampai kedip-kedip. Nah ini sudah bisa kedip-kedip, ini untuk udah siap untuk melakukan reset ya, karena memang harus di reset. Kenapa harus di reset? Karena kita harus bisa kembali ke 0 lagi, supaya nanti suatu saat kita melakukan pergantian, lupa melakukan pergantian, ini minta langsung motornya di angka 4000 km, kemudian dia minta untuk melakukan pergantian oli. Untuk mengenolkan tombol ini, angka ini, kita coba kembali caranya seperti yang tadi, tekan dan tahan tombol menu sampai angkanya berubah menjadi 0. Nah ini udah menjadi 0, tinggal lepaskan saja di tombol menunya. Nah ini udah mulai udah berubah menjadi angka 0, dan ini kalau udah berkedip-kedip udah tidak kembali berkedip-kedip angka atau indikator olinya ya. Ini sudah oke. Udah tinggal kalau mau teman-teman tinggal restart, kalaupun enggak tidak apa-apa. Nah tinggal dikembalikan lagi ke odometer, tapi kita coba untuk restart saja supaya lebih safety. Udah beres ya, ini odo, tip 1, tip 2,
Trip baterai ini memunculkan tegangan baterai saat ini. Trip oli sudah kita nolkan, ini trip oli. Selanjutnya ini ada trip bel, nanti di angka 25.000 km dia minta ganti, dia kedip-kedip. Kita ini juga sama, bisa kita risetkan di nolkan karena kelipatan 25.000 km bel minta diganti. Oke, kita kembali lagi ke odometer. Oke, tips singkat dari kami supaya bisa teman-teman belajar di rumah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu rekan-rekan semuanya di rumah, para owner all new NMAX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.